Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai dengan 10. Begini bunyi firman Tuhan. Binatang yang keluar dari dalam laut, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Bapa, ketika kami lelah, kami belajar sujud masuk dalam pelataran. Ketika kami mengalami banyak gelombang dan tantangan hidup, kami juga belajar duduk diam di bawah pelataran. Di saat kami kehilangan orang-orang yang kami cintai, dan di saat kami kehilangan apa yang kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari, dalam keekonomian kami, kami pun belajar datang kepadamu. Jadikan kami milik-Mu ya Tuhan. Dan Engkau selalu berkata, jangan takut, aku menyertai-Mu. Jangan takut, aku menjagaimu. Jangan takut, aku memeliharamu. Jangan takut, aku memberi kesembuhan kepadamu. Jangan takut, aku pembelamu yang kuat. Jangan takut, aku menyertai-Mu. Itulah firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu itu tetap tinggal di dalam lok hati kami. Dan setiap perkataannya
mengandung kuasa yang besar dan dahsyat, melebihi dari binatang di laut ini. Dan kami percaya iblis hanya bisa menyembuhkan, tapi dia punya motivasi. Dia menuntut nyawa kita. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah menuntut kami. Dia mengetuk hati kami agar kami menjadi miliknya dan mengalami kebahagiaan dan berkat, anugerah dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, bicaralah terus di tengah-tengah umat-Mu yang kami rindu Tuhan. Dalam perjamuan suci ini, siapkan kami, jamah kami, dan bicara, tegur kami, agar kami hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang Tunggal. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Berkemuliaan Tuhan saudara, silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini kita bicara tentang penguasa roh kegelapan di laut. Kita akan mempelajari dunia roh. Dan saya mohon juga pengurus untuk berikan tanda di dahi. Itu tanda perminyakan, karena dengan kita minta supaya Tuhan menjagai, supaya kita juga tidak ketransfer ke dalam dunia roh. Ya saudara, tidak ngantuk, saya tidak melayang-layang pikirannya kemana-mana. Kita pusat ke dalam firman Tuhan. Dunia roh yang dikatakan di dalam kegelapan di laut itu adalah sesuatu yang sangat tidak kita suka. Kenapa? Karena di dalam kitab Wahyu bahwa laut itu adalah sarana yang paling sering dipakai oleh iblis, ya, supaya kita tahu bahwa Tuhan itu lebih berkuasa atas apapun yang iblis lakukan, termasuk di laut ini. Saudara, perhatikan baik-baik dari firman Tuhan yang kita baca. Kita akan lebih dulu membaca ayatnya dulu di dalam Wahyu. Saudara, pasal 13 ayat yang ke-1, begini bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Puji Tuhan. Inilah pemberitaan tentang firman Tuhan, bahwa iblis menunjukkan bahwa dia juga berkuasa, gitu. Ya, maunya seperti itu. Ya. Dia berkata di dalam Wahyu 13 ayat 1 ini, ada seekor binatang yang keluar dari laut, bertanduk berapa tadi? 10, dan kepalanya 7. Saudara, kalau kita masuk dalam dunia roh, ya saudara, hidup kita ini ada 7 hari. Ya, saya sering katakan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu 7 hari. Dengan posisi 7 hari itu pasti berbeda-beda, mulai dari Senin, Selasa sampai Minggu. Dan kita harus perlu ketahui bahwa dengan kondisi bertanduk 10 ini menandakan tentang bagaimana proses kehidupan kita. Kita punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Jadi iblis menguasai hidup kita sehari-hari, bahkan dia juga ingin merebut tubuh, roh, jiwa kita. Nah, sekarang kita harus mengerti, kalau iblis mencobai tubuh kita, pasti itu ada sakit penyakit. Dan orang bilang kalau kita tidak punya uang terus apes, nah itu adalah kutuk. Kita tidak boleh bicara, awakku apes hari ini, apes hari ini, bohogi hari ini. Itu kata-kata tidak membangun, tidak boleh ada di dalam lidah bibir seorang anak Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita setiap hari. Amin. Jadi kalau saudara biasa ngomong kayak gitu, rame teleponnya Pak, wah bohongin, nah itu tidak boleh saudara ya.
harus mulai sekarang ya kita menerima apa adanya. Papa ini biasa ngomong gini, mama ini sudah biarin dia bilang apapun saudara. Yang tidak membangun kita tidak ikut-ikutan, tapi kita berdoa dalam hati. Tuhan, tolong jagai lidah bibir saya, juga suami saya, supaya besok hari ada berkat yang kami tunggu. Besok tidak ada lagi, cuma kamu doa. Jangan, oh iya ya benar Pak, itu juga kutuk. Kita belajar untuk mensyukuri. Amin. Belajar ya saudara, karena tubuh itu disiksa, dicobai seperti itu supaya kita bersungut-sungut. Bangsa Israel tidak sampai ke Kanaan karena apa? Bersungut-sungut, ngedumbel, ngomel, ya. Tidak ada air, ngomel. Tidak ada makanan, ngomel, ya. Kita tidak boleh ngedumbel, ya. Tidak boleh curhat, boleh, tapi tidak boleh selalu kayak apa ya, menghukum diri sendiri. Nah, itu tidak boleh. Karena 10 tanduk yang iblis punya itu dia sudah kuasai kita. Ya. Itu tubuh. Jadi kalau iblis mengganggu itu lewat perkataan, lewat hidup kita sehari-hari. Betul kita tidak bisa kita hidup kudus 24 jam. Tetapi kalau kita mau belajar, kita mau hati-hati. Seperti seorang anak kecil mau belajar jalan mesti jatuh, masih bablas, tapi dia tetap berhati-hati, tetap mau melatih untuk belajar berjalan. Sama dengan hidup kita. Waktu kita membuka satu usaha, turun naiknya kacau, enggak karu-karuan, turun naiknya kacau, enggak karuan. Dalam kehidupannya sehari-hari itu Tuhan punya kuasa atas kehidupannya. Tutup dengan darahmu, tutup dengan kuasamu. Berkat-berkat ilahi menyertai perjalanannya. Dan kasih setia Tuhan itu ada di kuasa Tuhan bekerja di atas pribadinya. Karena perjalanan itu kuasa Tuhan melingkupi kehidupan kita. Amin. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh angkuh dan sombong. Tahu ya saudara? Karena di sini dikatakan bahwa kata hujat itu adalah keangkuhan salah satunya. Aku bisa kok. Tanpa kamu loh aku bisa. Tidak boleh saudara. Karena itu adalah hujat. Berarti saudara sama saja dengan tanduk itu tadi. Dia akan berkuasa atas hidup kita. Amin. Jadi kita harus belajar merendahkan hati. Serendah hatinya. Kenapa? Karena iblis mengintai. Kamu sombong, itu yang aku mau. Kamu angkuh, itu yang aku mau. Kamu marah, itu yang aku mau. Sehingga organ tubuh kita ini yang sering marah bisa menjadi sakit penyakit. Yang sering suka hatinya luka, itu sudah juga. Itu bisa. Kalau perempuan bisa tumor, bisa kanker. Itu sudah terjadi, saudara. Dan itu dari sejak zaman dahulu. Mari kita juga menyadari bahwa iblis yang sudah memasang tanduk tadi, kita harus tahu bahwa itu harus dihindari, gitu saudara. Karena tubuh itu iblis menguasai semua. Nggak usah mbok tebak, tapi dia bisa menebak kita. Kenapa? Karena dia tahu kronologi manusia dari Adam dan Hawa. Jadi kita itu tidak ada apa-apanya dengan iblis. Tapi ketika kita punya Tuhan, Allah berkuasa atas hidup kita. Amin. Dia akan memberikan jalan solusi agar kita tidak jatuh di dalam kuasanya. Amin. Jadi kita harus jadi pemenang, bukan ekor, tetapi kepala. Nah itu yang harus kita pegang. Tapi bukan berarti kalau kita sudah menjadi kepala, aku bisa dunia roh, tak usir semua setan-setan. Tidak seperti itu. Kita harus merendah. Kalau kelihatan seret, tanya sama Tuhan, Tuhan kok ada ini kenapa Tuhan? Tuhan tidak jawab, ya sudah kita mensyukuri. Walaupun dia melet-melet, walaupun dia ganggu-ganggu, saya juga tidak berani. Karena saya tidak punya hak untuk mengusir roh itu. Yang punya hak adalah kuasa Allah di dalam hidup kita. Amin. Demikian juga pekerjaan, saudara. Apa yang kamu lakukan dalam pekerjaan? Dari bonnet detik, perkara kecil, nabil detik, sampai perkara besar, aku akan menyertai kamu. Nah itulah jalan yang terbaik, dimana makanya manusia itu tingkat peringkat imannya bertambah, prioritas dalam kehidupan iman bertambah, pasti berkat juga mengalir dengan luar biasa.
Amin. Jadi itu yang harus dipegang erat-erat, bukan karena kekuatan kegagahan kita, karena kita pandai. Karena semua itu pasti akan lolos kalau kita bersama Tuhan. Tapi kalau selama kita tidak punya Tuhan, tupai itu sepandai-pandainya melompat bisa apa? Jatuh. Mari kita belajar, saudara ya, sesuai dengan Wahyu 13 ayat 1. Aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10. Berarti dalam proses kita itu kita dicengkram, kasarannya diintai, terus diintai kayak CCTV, saudara ya, diintai. Terus apa kelemahan? Tubuh sudah tidak apa-apa, roh gantian. Karena tubuh merasa tenang-tenang, tidak ada apa-apa, santai aja, sabar sama Bu Titik. Tapi prosesnya tidak ada kemajuan, ya percuma, saudara. Roh itu tahu, saudara, kalau kita tidak maju, roh tidak akan suka. Dia selalu ingin maju. Kenapa? Karena roh adalah roh penurut. Roh itu selalu ingin menuju kebenaran. Karena tidak bisa ditipu. Roh itu sebetulnya dekat pada Tuhan. Nah, itu yang harus kita bangunkan roh kita. Bagaimana caranya, Bu? Supaya roh kita bangun, supaya roh kita dekat pada Tuhan. Selalu dekat pada Tuhan dengan menyapa. Lah aku lah sisi kok ngene, Bu. Kenapa? Habis mau ngambil tas, Tuhan aku mau ngambil tas, tolong jagai. Tuhan aku mau menakno rambut, tolong jagai. Loh, sisi aku lah gini, Bu. Lah kenapa? Apa kamu berat manggil Tuhan? Enggak sih, cuma aneh. Kan Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu, sudah. Tapi Tuhan ingin kita curhat. Seorang papa dan seorang orang tua dengan anak. Kalau anak itu diem, papa tahu deh, sepatuku sudah rusak. Kira-kira papa tahu enggak? Mama tahu enggak? Tahu dong, pasti dibelikan. Tapi kalau anak bilang, "Pak, Ma, sepatuku rusak," papa mama makin apa? Halo? Perhatian enggak? Oh ya, enggak mungkin. Iya tak. Padahal kita sudah tahu dek jebol. Betul toh? Dek itu rusak. Oh iya tak. Mana yang rusak? Pengen mama papa itu komunikasi dengan anak. Sama, Tuhan juga ingin kita komunikasi dengan Bapa kita. Bapa kita itu adalah Papa kita yang tahu seluk-beluk hidup kita. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau pelayanan, Tuhan saya mau begini, Tuhan saya mau begini. Akhirnya saya ditegur sama salah satu orang, Bu, apa? Bu itu doa kok serem ya, apa oh? Di dalam nama Tuhan Yesus, roh pedukunan, santet, kutuk, roh jahat, roh kegelapan, putus, buang ke tengah lautan lepas. Iku maksudnya apa? Maksudnya kita kan tidak tahu. Kita makan ini kita tidak tahu. Sayurnya dari mana, nasinya dari mana, apakah ini dia pakai pedukunan atau ada roh yang menempel, kita tidak tahu. Belajar untuk menyerahkan lewat dukun, santet, kutuk, roh itu semua dibuang. Apal Bu, aku tidak apal, kira-kira ya apa? Apa Tuhan juga mengabulkan doaku? Ya pasti dikabulkan. Kenapa? Nah itu sih nama, kita nama, obina, orima. Karena setiap manusia punya takaran masing-masing. Amin. Jadi saudara tidak bisa sama dengan saya, harus dukun, santet, tidak bisa. Tapi saudara percaya dengan doa itu semua penguasa dihancurkannya. Tapi aku lupa Bu, sudah tak masuk mulut. Ya makan nasi saudara. Baru berdoa aja, itu tidak sopan. Ya. Tapi makan dulu, baru kita berdoa. Itu yang baik. Jadi intinya, jangan kita lupa bahwa tanduk 10 itu kita sudah dikuasai roh kita. Jangan sampai roh kita sedih karena perbuatan kita. Roh masa saya sedih? Masa tahu aku? Roh itu sedih? Ya tahu saudara. Karena sudah tidak ada perkembangan dalam hidup saudara. Pekerjaan, rumah tangga, kesehatan. Nah itu yang harus kita benar. Kita recheck, kita cek semua. Oh ya, aku ini tadi apa? Oh ya, aku kelemahanku gini. Coba berdoa sama Tuhan. Roh kita supaya senang. Kenapa? Karena kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Loh Bu, kalau saya itu pernah dengar, kita konseng, rohmu tidak ada. Kok waget loh Bu, saya tidak bisa tidur dan tidak bisa makan. Tak pikir aku sebentar lagi mati.
Roh kalau tidak ada tidak mati sudah, tapi hambar. Contohnya kayak apa? Ini bukan di sini, ini contoh aja. Kita jatuh tempat, mau pesan makanan, mau pesan ya, dan nyatet juga nasi, terus lomboknya, nasi goreng jangan pedes-pedes ya. Terus nanti nasinya dicampur ini. Padahal enggak ribet, cuma hanya gitu. Dia baca gitu salah-salah. Kenapa? Karena Anda bisa fokus. Hidup yang tidak fokus itu hambar, itu bahaya. Karena iblis bisa menunggangi, sehingga roh kita akan keluar. Hati-hati. Santai aja, enggak apa-apa. Kan Tuhan itu pengasih dan sabar. Enggak apa-apalah, enggak doa 1 kali. Enggak apa-apalah, lama-lama apa? Lama-lama lupa sampai 1 bulan. Begitu ada masalah, baru kita datang. Apakah Tuhan masih mengasihi? Masih. Apakah Tuhan tidak memberi kesempatan? Masih. Seberapa kamu melanggar? Aku selalu ketuk kamu, tapi kamu tidak mendengar. Kamu sombong, kamu merasa mampu. Mari kita belajar merendah hati. Kalau kita berisi, kita harus merendah hati. Lebih banyak kita rendah hati, Tuhan memberikan kuasa lebih dahsyat. Wah, enak nulis dahsyat, tidak kesenangan saudara. Tapi itu adalah tugas kita. Tuhan mengurapi hidup kita makin hari, makin bertambah dewasa. Amin. Amin. Ingin dewasa apa ingin kekanak-kanakan terus? Dewasa. Kalau kita mau menjadi dewasa, berarti kita harus melepaskan tanduk-tanduk 10 itu supaya tidak menguasai kita. Karena roh yang dikuasai itu tidak menyenangkan. Jiwa juga gitu. Ketika roh tidak ada, jiwanya ikut sakit, saudara. Bukan sakit-sakitan batuk, pilek, bukan. Jiwa sakit itu mudah tersinggung, mudah amarah, mudah mangkel. Jadi suasana di rumah itu tidak ada suasana yang menyenangkan. Semuanya jadi kayak neraka. Hati-hati saudara, mulut dijaga. Walaupun mungkin tidak menyenangkan hati suami, istri, anak, mantu, cucu, kita nangis saja saudara. No secret, dia tahu tetes air mata kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita, dia dengar. Siapa yang dengar? Tuhan. Apakah iblis bisa mencobai? Bisa. Tapi ketika kita punya Tuhan, Tuhan yang menuntunnya, memberi solusinya. Amin. Jadi bersama Tuhan itu ada solusinya, saudara. Tidak ada sesuatu yang membuat kita, oh kalau kamu sudah tak tolong gini ya, kamu harus begini. Tidak ada. Di dalam Tuhan, ketika aku menolong kamu, kamu dengar suaraku, datang dan aku ingin kamu menjadi milikku. Cuma itu toh kerinduan Tuhan. Kalau kita sudah menjadi miliknya, apapun yang kamu lalui, aku akan bersamamu. Dan Tuhan sangat mencintai kita. Tidak ada saudara bisa ambil saudara rambut saudara, bisa nggak? Susah kan? Kan janji itu. Sehelai rambut pun loh, kalau kamu percaya dengan iman, iblis tidak akan mencobai kamu. Loh, buktinya apa? Sekarang datang, semua sakit ini gini. Jangan Bu hitung pelanggaran itu. Jangan Bu hitung lukamu. Tapi bilang sama Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Amin. Seperti Musa. Ketika bangsa Israel marah, ngomel bersungut-sungut, ngata-ngatain Musa gak karu-karuan. Dia hanya nangis buat mezbah, berdoa. Kalau zaman dulu kan buat mezbah ada kayu, ada apa. Di sini kan tidak seperti itu. Lebih mudah, cuma lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, bicara menyembah Tuhan. Males, sumpah aku. Nah itu saudara, itu kelemahannya. Mari kita jangan masuk ke tanduk 10 ini. Amin. Kemudian di sini dikatakan bertanduk 10 berkepala 7. Kepala 7 itu adalah pekerjaan kita saudara sehari-hari. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota. Berarti betul-betul iblis memberikan tanda. Mahkota itu tanda, bukan tanda keselamatan, tanda bahwa maut ada di depan kita.
Dan kita harus hati-hati. Dan kepalanya tertulis nama-nama hujat. Berarti saudara, kita tidak boleh keseret dengan dunia kepala 7 ini juga. Kenapa? Karena dalam proses hidup kita bekerja sehari-hari. Kita bertemu dengan orang macam-macam, betul enggak? Saya konsen juga bertemu dengan orang macam-macam. Tapi bukan berarti dengan kita bertemu itu bukan menjadi suatu pelajaran. Tidak, itu adalah suatu pelajaran buat kita. Oh, orang ini begini, orang ini pernah seperti ini. Ya sudah, jangan dibaleni lagi, diulang lagi. Orang ini begini, sudah jangan diulang lagi. Loh, tapi aku bodoh orang ini. Enggak apa-apa, hanya melipat tangan dan tutup mata. Bila Tuhan izinkan saya bekerja sama dengan orang ini, Tuhan buka sendiri. Tuhan itu sih, Tuhan yang akan maju lebih dulu. Karena saya ini hanya perahu, nakodanya Tuhan. Amin. Yang berjalan bukan saya lagi. Dulu saya yang jalan, makanya rugi. Sekarang Tuhan yang jalan. Loh, tapi kenyataannya apa? Nah, karena saudara menuntut. Di dalam Tuhan tidak boleh ada tuntutan. Amin. Bisa belajar untuk tidak menuntut. Yo sik Bu, ndelok-ndelok sik lihat-lihat, lek serem-seremnya ya. Tidak ya saudara. Kita harus punya iman. Amin. Sebentar lagi kita akan berjamuan suci. Ingat loh, ketika masalahmu ada, ketika persoalanmu ada, roti ini tubuh. Yang 7 hotisi kepala itu sudah diambil oleh Tuhan. Amin. Berarti masalahmu sudah diambil oleh Tuhan. Karena percobaan yang kamu alami tidak akan lebih dari kemampuanmu. Kemudian ketika kita mengambil darah, anggur sebagai lambang darah, darah Tuhan Yesus adalah pementeran saja. Jadi Senin Selasa sampai hari Minggu itu 7 ditambah tubuh roh jiwamu, itu sudah lengkap. Darah Tuhan Yesus sudah menguduskan hidupmu. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Amin. Allah itu berkuasa atas setiap langkah kita. Kalau kita betul-betul menuju ke dalam kebenaran, aku akan membawa kamu ke tempat di mana Bapakku mau. Terbang tinggi, ayo terbang seperti burung Raja Wali. Kamu akan melewati. Bila aku yang berbicara, maka kuasaku yang akan berjalan di atasmu. Amin. Jadi saudara harus mengimani bahwa penguasa memang ada roh itu, tapi kita tidak boleh masuk di dalam kepala atau tanduknya. Kita belajar ya saudara. Amin. 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 Mari kita belajar. Karena Allah tidak pernah membiarkan kita. Dia berkuasa atas hidup kita. Kemudian yang kedua, Wahyu pasal 13 ayat yang ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, dengarkan baik-baik saudara, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Ini adalah persoalan kita. Kalau kita itu masuk di dalam tawanan, hidup kita ini, saudara, di dunia ini banyak sekali tawanan-tawanan. Ketika kita merasa bahwa hidup kita mulai terikat dengan sesuatu, itu tawanan. Ketika kita mulai berkata-kata yang tidak baik, itu juga tawanan. Ketika kita mulai jatuh di dalam keputusasaan, itu juga tawanan. Karena di dalam kitab Wahyu berkata, barang siapa ditentukan dengan ditawan, ia harus ditawan. Berarti kita tidak boleh ke sana. Betul nggak? Karena kuasa Tuhan itu tidak seperti itu. Dia tidak menawan kita, tapi dia mengangkat untuk lebih lagi. How to sit in ulima. Allah berkata, aku tahu kamu setia. No, be the sick. Aku
Aku tahu kamu mengasihi aku. Loh tupi itu oleh mata. Tetapi di mata Bapa tidak cukup seperti itu. Loh tu si tupane tesikan, tupina opil. Kamu tidak hanya sampai di pelataran itu aja. Tapi Bapakku menginginkan kamu masuk lagi. Masuk melewati pelataran itu. Lebih masuk lagi. No udisitaba. Masuk ke ruang kudus. Ini itu mah dupina oleh matsi. Karena Bapakku ingin kamu menyembah dan memuji nama Allah. Di sanalah karunia Allah diberikan pada setiap orang yang menyembahnya. Jadi saudara, jangan mau kita ditawan. Demikian juga dikatakan di sini, barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, itu adalah keputusan. Ketika kita tidak kuat hidup dalam sengsara, kita masuk ke pesugihan, itu adalah keputusan. Pedang yang membelahkan hidupmu, memisahkan kamu dengan Tuhan. Ketika kita sudah menjadi pilihan kita sudah betul-betul mencintai Tuhan, kita melakukan satu kesalahan yang besar. Bunuh itu sih. Karena kita menghujat Tuhan. Dengan apa? Kita diong-diongan ke dunia malam. Kita pergi, akan tidak apa-apa, cuma satu kali. Jangan bilang satu kali sudah. Itu berbahaya sekali. Kamu akan dipedang oleh iblis. Itu sih. Biarkanlah roh Allah yang memedangi. Yang punya pedang itu hanya roh Allah. Dan roh Allah itu yang akan memberikan kuasa. Hadis Pak, di dalam kitab Wahyu berkata, aku sudah menyediakan pedang ini, bukan untuk manusia. Tapi pedang ini bermata dua. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membuka meterainya. Natubi, ojesidama, ala oleh matasi. Tetapi Yesus Kristus sebagai penebusmu yang membuka meterai itu. Dan pedang itu mulai berjalan untuk membunuh dan menguasai kehidupan manusia agar manusia tidak jatuh di dalam kegelapan. Itu ada, nanti ada peperangan seperti itu. Mari saudara, Wahyu 13 ayat 10 ini tanda dalam hidup kita bahwa langkahmu harus pasti. Jangan sampai hubinama iblis membuat kamu mati. Tapi itu sih, tapi kamu harus berjuang sampai pedang Allah memisahkan dari kuasa kegelapan. Amin. Jadi bukan pedangnya iblis, tapi kuasa Allah. Amin. Mari kita imani saudara, karena kuasa iblis ini mengintai anak-anak Tuhan. Dia tidak mengintai orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Dia mengintai orang-orang yang tahu kebenaran. Kenapa? Karena inilah yang membuat iblis dikalahkan, karena kita adalah pelita, terang. Terang itu tidak dibawa, ditutupi dengan gampang, tapi terang itu akan bersinar dalam perjalanan kita. Hingga orang di kiri kanan akan bisa melihat sinar itu, sehingga orang itu bisa diselamatkan lewat kita. Amin. Jadilah kamu terang yang bercahaya, yang tidak padam oleh apapun. Amin. Karena cahaya itu bukan dari dunia. Cahaya itu adalah pemberian dari Allah, mementerahkan hidup kita sampai pada kesudahan zaman. Amin, saudara. Lalu saudara pasti berkata, mengapa harus dimenterai tanggal 16, Bu? Karena itu adalah perintah Tuhan. Di dalam kitab Wahyu, natusi tebina kalama. Setiap anak-anakku, dia akan mendapat pementeraan. Seluruh dunia akan mendapat pementeraan. Bukan di tempat kita tok, saudara. Kenapa? Karena 666 akan tiba. Sebelum terjadi itu, Titus 5, Bapak berkata, jangan dulu, jangan boleh. Biarkan aku mementeraikan, memberi tanda pada anak-anakku di atas dahi mereka dengan kuasaku. Jadi saudara, mari penggenapan ini kita terima. Karena kuasa Tuhan bekerja bagi orang-orang yang percaya. Itulah
omongannya Bu Titi, saya tidak bisa ngomong, saudara. Saya ini tidak pandai ngomong. Tapi Tuhan yang pakai saya. Kalau saya malam, saudara, cuape itu, saya hanya mendengarkan khotbah-khotbah saya bisa nangis, saudara. Bukan saya gembeng. Siapa aku? Hingga Engkau memberikan pengertian tentang firman-Mu yang begitu dalam. Tuhan itu baik. Dan saya merasa diberkati. Bukan karena saya pintar ngomong. Justru saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya senjata apa-apa. Yang saya punya adalah saya berserah saja pada Tuhan. Dan Tuhan yang membuka kronologinya. Dan saat dibuka kronologinya, saya merasa malu. Karena saya belum bisa sempurna. Kalau saya ditolong, masa kan saudara tidak ditolong? Persoalan saudara juga sama dengan saya. Cuma saya hanya hamba Tuhan, tapi saudara dalam bekerja. Saudara mungkin dalam pergumulan tentang anakmu, tentang pekerjaanmu, tentang keuanganmu. Nah itu sih tak panipin. Asalkan kamu buat mesbah yang hidup, aku akan buka semua yang terselubung. Nipi, tusi, Allah itu kasih. Dia selalu ketuk, dia selalu panggil kita, agar kita tidak menyimpang dari kebenarannya. Sudah pernah dipanggil seperti itu? Gak kerasa aku gak dengar ketuk-ketuknya gini. Itu adalah satu pengertian, saudara. Tuhan mengetuk hatimu itu sebetulnya bukan diketuk-ketuk, tapi dia itu mengetuk hatimu saat kamu merasa, kok hatiku ini kok enak ya, ketemu Tuhan itu kok enak ya, rasa pengen ketemu, itu diketuk, saudara, artinya. Tapi saudara cuma, Tuhan berkati aku, lindungi aku, amin. Terus besoknya tidak ada berkat. Loh Tuhan kok tidak ada berkat? Tolong berkati aku. Besok diberkati. Oh Tuhan terima kasih. Nanti berkatono tambah banyak lagi. Tuhan bilang apa? Aku bukan lancip. Terus saya pernah gitu kan? Aku ini bukan penjaga manusia. Tapi aku ingin kamu mencintai Bapakku. Aku sedih. Karena kamu tidak ngerti-ngerti. Itu saya, saudara. Karena kamu sejak kecil sudah mengenal firman-Ku, aku mau supaya kamu mengerti aku. Setiap firman yang keluar dari kamu dengar sampai tembus dalam hatimu dan tulang sumsummu, apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Saya bilang dulu, saya kan datang ke gereja, itu kewajiban. Saya kan tidak berbuat jahat. Saya sayang sama papa mama, saya hormat toh. Saya selalu ikuti apa katamu. Itu kewajiban. Nobina, aku ingin hatimu jadilah milikku. Seperti apa yang Tuhan mau. Saya bilang gitu. Dekatlah padaku. Nanti aku beritahu. Tahu sudah maksudnya? Kalau saya digitukan, berarti saudara juga gitu. Dekat padaku. Kamu mikirin itu toh. Dekat sini. Bicara sama aku. Aku akan perhatikan kamu. Hodama, tunisikan, karena Dia Maha Tahu dan Dia tahu waktunya. Amin. Saya tidak perlu menuntut. Nupis, malu saudara, malu sekali. Ketika saya menuntut untuk berkat, Tuhan berkati. Tapi ketika saya tergeletak di rumah sakit dan koma, saya tidak bisa apa-apa. Uang tidak ada artinya, sudah kepandaian tidak ada artinya. Semuanya hinaan. Tuh, kualat kamu. Makanya kamu sakit. Makanya kamu berani sama orang tua. Kualat kamu. Gitu saja. Kalau sama melerai, enggak, aku enggak seperti itu. Aku bela mama. Kalau kita mau bener-beneran saja. Tapi saya hanya berdiam. Saya nangis. Saya tidak dendam dengan si A, si B. Tapi saya nangis, Tuhan. Sentuh terus hidup saya. Nubini, sikap. Tuhan berkata apa? Setiap tetes air mata yang keluar dari matamu, aku tampung. Ada dua ayatnya. Aku tampung. Bukan
ditampung, dikirim babnya Tuhan dan dipersembahkan pada Bapa. Itu sih, mengerti kamu? Tume tu sipene oleh hematasi kalama. Karena rancangan Tuhan itu tidak bisa dipakai dengan pikiran kita. Dia sediakan dengan cuma-cuma. Numpine alahisi kenama. Apa nama? Kita harus mensyukuri, saudara. Kalau kita tidak punya uang, lihatan anakmu. Ketika kita luka batin, lihatan cucu. Karena gitu saja. Ada satu gerakan yang membawa gitu aja. Ketika kita sudah bosan semuanya, lihatan luar. Lihat itu apa yang kamu lihat. Tak lihat, tidak ada apa-apa. Tuhan gelap. Seperti hatiku gelap. Tuhan bilang, enggak. Lihat aja di ujung kanan. Tak lihat, oh ada bintang kecil. Tapi terang, ketembus. Itulah hatimu. Walaupun semua gelap, hatimu ada cahayaku. Oh, metis. Aku memberkatimu. Jangan khawatir. Dari situlah saya menjadi kuat. Ketika saya sudah bosan dengan semuanya, Tuhan banyak cara, saudara. Tiba-tiba semut datang, tiba-tiba cecak datang, ada aja. Nah, ini sih kenapa? Karena Tuhan punya cara, saudara. Bukan cara saya, sama dengan saudara. Mari kita mulai belajar menyimak dari semua kejadian hidup kita. Amin. Jangan kita mengeluh. Amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, janji sama Tuhan ya. Tuhan, aku serahkan hidup. Jangan bilang, Tuhan aku janji. Enggak, Tuhan tak serahno hidupku. Hari ini apapun Tuhan, sampai Maranatha datang, aku adalah milikmu. Amin. Bisa seperti itu? Yosek bu, isopo gak, tapi aku tidak diberkati ya apa? Aku kan butuh uang. Semua orang butuh uang, saudara. Betul enggak? Benar loh. Sekarang bagaimana caranya supaya kita tertata? Nampil. Hosea. 2 ikan dan 5 ketur roti. Sisa berapa? Sisa berapa? 12 keranjang. Untuk makan berapa orang? 5.000 orang. Itu yang terdaftar, yang belum. Jadi mari, kalau orang lain ditolong, pasti saya ditolong. Persoalanmu di hadapan Tuhan, serahkan. Amin. Sakit penyakitmu serahkan pada Tuhan. Amin. Tetapi kita tidak boleh mencoba itu. Contoh, tidak ada di sini. Itu saya. Puasa 1 hari belum. Kita masuk ke pasar, bau durian. Harum, betul lah? Iblis masuk, makan dong. Kan enak, mumpung ada. Murah lagi di pasar, bukan di mall ini. Itu suara iblis. Aduh, enak ya. Tanya, mulai demek-demek pegang-pegang. Berapa ini? Kok murah ya? Mungkin di sana 100, di sini cuma 50 loh. Dilihat buka kuning-kuning. Nah, ya apa saudara? Pengen loh. Ya sudah, nanti aja dibeli aja dulu, beli. Di dalam mobil terngiang-ngiang. Aduh, enak ya. Aduh, iblis masuk ya. Makan 1 enggak apa-apa. 1 enggak apa-apa. 1 enggak apa-apa. 1. Sungguhan sudah. Saya dicoba tadi pahit apa enggak, lu ada kali itu saya dimakan 1. Kok enak ya. Itu ada 1 tuh bisa ada ekornya sedikit kecil loh. Kok enggak dimakan sekali ya tadi. Saya ini tak makannya sekali. Saya dibuka belek, bau tetap mana. Pusing orangnya. Aduh, aku pusing, aku enggak suka durian. Aduh loh, kamu kok enggak bilang? Tahu gitu tadi dikeresek. Ya wis makanan. Nah, ini saudara, makan enggak ya, makan enggak, karena dia pusing dimakan ya. Siapa itu yang salah? Siapa yang mencobai Tuhan? Siapa? Saya kan. Akhirnya perut saya berdek. Sudah enak. Besok puasa, aduh maaf ya, saya minum obat. Siapa yang salah? Dosa saudara mencobai Tuhan. Jangan mencobai. Mari kita belajar hidup sehat. Walaupun tidak makan durian, belajar untuk tertib, itu baik. Amin. Belajar ya saudara. Semua itu ada waktunya. Ketika saya ada di luar,
Saya tuh paling tidak suka dengan alergi. Saya tidak biasa alergi. So. Sini saya alergi. Merah. Terus hilang. Sedang. Besok makan lagi. Teri. Makan. Enak makan. Dan itu kuat lagi. Merah lagi. Kali ini tidak hilang. Sing salah siapa? Saya kan. Karena saya tidak suka yang teri. Nasi sama teri. Terus ya hari. Merah melawan sang gusto. Kok ini gak pulang tuh masih ada bengepnya merah-merah. Saya sudah tidak mampu. Saya bilang, Tuhan ampuni saya sudah mencoba itu kan. Sudah saya tidak makan teri. Bukan aku tidak makan teri, tidak paten. Nah itu kutuk saudara. Kan saya bilang gak paten aku lah, itu kutuk. Tidak boleh bilang gitu. Harus bilang ya Tuhan, saya pengen teri, tak lirik tok. Sudah ya sama tinggal teri. Tak lewati, tapi pengen ya iblis terus nyobain, ambilan satu ya, enggak mau saya. Akhirnya apa? Bersih aja. Sampai saya bingung, harus minum apa ya? Kalau minum 3 kali, ngantuk di histamin, ngantuk saya doa, jatuh HP-nya. Itu kan jadi salah saya. Sudah saya berserah doa, berdoa, air minum tak doa, sembuh sudah. Tak merah-merah lagi. Mari saudara kita belajar untuk tidak melanggar ya. Kita akan lihat kata-kata indah. Perahu kehidupan sejengkal demi sejengkal bergerak maju melawan badai yang datang sewaktu-waktu. Ingat, kita tidak bisa langsung wah berhasil, tapi sejengkal demi sejengkal, setahap demi setahap melawan badai datang sewaktu-waktu. Tetap berdiri teguh menghalau semangat yang rapuh. Ya saudara, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Pasti lemes. Di waktu saya kumat saudara, mas saya, dokter bilang tidak boleh makan buah. Waduh, itu kesukaan kue. Aku tidak makan nasi, tidak makan buah matang, tidak bisa. Gak bisa dok, makan, tidak bisa. Tidak boleh makan buah, walaupun pisang tidak boleh matang sudah. Jadi ngeliatin tok, tidak lihatnya tidak apa-apa, tapi tetap kelihatan sudah. Tiap hari kan ada buah, air minum tak doa. Tapi jangan bilang gini, ini air tak anggap pisang. Nah itu berhalusinasi, bahaya sudah. Itu padahal itu setan, tak anggap itu orang ayu, matang sudah, orang cantik, bahaya, betul enggak? Ada ketai ogling, ayu, cantik itu pada setan. Jangan berhalusinasi, tidak boleh ya saudara. Ini anggap ini tidak boleh, kita tidak boleh ke sana. Amin. Karena Tuhan berkata tetaplah berdiri teguh menghalau semangat yang rapuh. Tidak boleh kita rapuh, harus tetap semangat. Yakin dan percaya ada penyertaannya yang maha perkasa. Yakinlah bahwa semua perjuanganmu itu Tuhan melihatnya. Amin. Seperti nyanyian katakan anak sekolah itu, mata Tuhan melihat ya, apa yang kita buat. Mari kita imani bahwa perahu kehidupan kita, lihat itu gambarnya. Perahu kehidupan kita itu melewati pagi, siang, malam, karena kita dalam dunia. Iblis mengintai kita. Tapi Tuhan Allah berkuasa. Taringnya sudah tidak ada iblis. Dia hanya menggaung-gaung.